Shalom, sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Saat ini kami hendak merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Allah, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Idama najongjong doau di jolo pitui manutuhi. Ya adong nama nangihon suaraku, dohot mangukak pitui, bongot maau tu ibana. Mangam maau rap doho ibana, jala ibana rap dohot au. Bukalah pintu hatimu, sebab Tuhan ingin masuk ke dalam. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, Allah sangat mengasihi kita. Bentuk kasih-Nya tidak selalu dalam bentuk kemudahan yang kita alami dalam hidup ini. Bahkan hukuman yang diberikannya itu juga bisa dalam menjadi bentuk kasih Tuhan terhadap kita, supaya kita menyadari apa yang telah kita perbuat, menyesalinya dan mengakuinya, memohon pengampunan dari Tuhan. Jika Allah masih menegur, menghajar orang yang melakukan kesalahan, maka Allah masih mengasihi dia, mengasihi kita. Dia tidak menginginkan satu orang pun dari kita yang dikasihinya binasa karena tindakan kita yang salah itu. Allah tidak berkenan atas kematian orang fasik, melainkan Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Demikianlah Allah sangat mengasihi jemaat di Laodikia, di mana mereka digambarkan seperti jemaat yang suam-suam kuku, tidak panas atau tidak dingin. Allah tidak menghendaki jemaat yang demikian, sebab di sana ada kemunafikan dan kepura-puraan. Seolah-olah mereka kaya tetapi sangatlah miskin dan melarat. Seolah-olah mereka saleh, suci, dan mereka dapat menutupi segala perbuatan mereka, padahal mereka buta dan telanjang. Maka Allah mengingatkan mereka, menegur mereka, dan dikatakan menghajar mereka. Yohanes meminta agar mereka merelakan hati untuk ditegur dan dihajar oleh Allah supaya dapat meninggalkan segala perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka bagaimana kita membuka hati kita, merelakan hati kita untuk menerima teguran atau bentuk kasih yang diberikan Tuhan kepada kita. Firman Tuhan katakan kepada kita hari ini, Dia berdiri di muka pintu dan mengetuk. Di muka pintu siapa? Pintu hati kita. Dan kita punya peran di sana. Bagaimana kita mau membuka hati kita sehingga kita mendengarkan suara Tuhan itu, dan kita menerima nasihat, teguran yang dari Tuhan itu, dan kita tahu cara bagaimana bertobat, meninggalkan segala yang salah, meninggalkan segala perbuatan yang jahat dalam hidup kita. Dan di sana dikatakan firman Tuhan, Tuhan akan makan bersama-sama dengan orang yang membuka pintu hatinya. Artinya Tuhan bersama dengan kita di dalam segala hal perjalanan kehidupan kita. Dia bersama dengan kita. Maka sahabat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita bersama-sama membuka hati kita terhadap Tuhan, membuka pikiran kita terhadap Tuhan, sehingga Dia masuk ke dalamnya, berkuasa atas hati dan pikiran kita, menyingkirkan segala yang tidak baik dari sana, menyadarkan kita, menegur kita atas setiap kesalahan yang kita lakukan, sehingga kita menyesalinya, mengakuinya di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan dari Tuhan. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan sangat mengasihi kita. Dan saat ini Dia sedang mengetuk pintu hati kita. Maukah kita membukakannya untuk Tuhan? Dan kita mau mendengar suara Tuhan
sehingga kita diubahkan oleh Tuhan setiap hari, semakin dekat kepada Tuhan, dan Dia berkuasa atas kita dalam segala situasi. Dia bersama dengan kita, sebab Dia yang memimpin kita, Dia yang menguasai hati dan pikiran kita, sehingga hal yang tidak baik jauh dari kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Saat ini Tuhan, kami mengatakan kami sudah membuka pintu hati kami. Terima kasih karena Engkau mengetuk pintu hati kami lewat firman-Mu, lewat segala yang kami hadapi. Dan kami mau terbuka selalu kepada Tuhan, dan kami mau mendengarkan suara Tuhan. Berkuasa Engkau atas kami Tuhan, dan hiduplah di dalam kami, memimpin kami, mengendalikan kami dalam segala keadaan. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan bersama dengan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.